Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya, masih membahas mengenai interaksi manusia dan komputer. Lebih tepatnya kita akan membahas web user interface. Di video ini kita akan sedikit praktikum mengenai web user interface. Kita akan menggabungkan HTML, CSS, dan juga JavaScript ke dalam satu bahan. Di materi yang saya berikan di Elena sudah kita bahas mengenai apa itu HTML, dan apa elemen-elemen yang ada dalam HTML serta fungsi dari elemen-elemen tersebut. Di minggu ini kita akan membahas mengenai penggabungan HTML, CSS atau stylenya, dan juga JavaScript. Kemarin kita bahas bahwa HTML adalah bahasa yang tidak bisa berdiri sendiri, karena HTML membutuhkan style atau corak yang disebut dengan CSS atau akronim dari Cascading Style Sheet. Kemudian JavaScript, yaitu bahasa pemrograman berbasis client-side. Bahasa ini berguna untuk membagi beban antara server-side dan client-side. Selain itu, JavaScript juga bagus digunakan untuk desain karena kedinamisannya. Saya akan menggunakan text editor Visual Code. Sudah saya jelaskan di materi sebelumnya bahwa kita tidak harus menggunakan VS Code. Kita bisa mencari beragam text editor yang sesuai dengan kenyamanan Anda. Ada Sublime, ada VS Code, ada Notepad++, pakai Notepad biasa pun juga jadi. Pertama, kita buka dulu VS Code-nya, tempat saya sudah terbuka. Kemudian kita buat file baru. Kita simpan terlebih dahulu dengan nama index.html. Ini saya simpan di folder INK, saya kasih nama index.html. Kemudian kalau sudah, kita ketik saja HTML. Sorry, saya salah ketik. Saya klik lagi aja index.html. Kita ketik HTML, kemudian akan jadi. Kemudian jangan lupakan elemen inti yang ada dalam HTML, yaitu ada head dan juga ada body. Head digunakan untuk pengidentifikasian web, sedangkan body digunakan untuk kontennya. Jangan lupa kalau kita menuliskan head, kita kasih title di dalamnya. Saya kasih saja belajar web. Oke, sekarang kita akan membuat bodinya. Body, di sini kita ada banyak elemen yang sudah kita pelajari kemarin. Kita contohkan saja menggunakan H1. H1 di sini adalah untuk heading. Kita tulis belajar web. Kemudian kalau sudah, kita bisa membuka preview dari halaman HTML yang sudah kita buat. Secara default, warna dari heading 1 ini akan berwarna hitam. Tetapi kita akan menggunakan CSS. Ada 3 cara untuk menggabungkan CSS ini, yaitu dengan cara internal, kemudian dengan cara eksternal, dan yang terakhir dengan cara inline. Nah, di pelajaran kali ini kita akan menggabungkan menggunakan cara eksternal. Nah, untuk menggabungkan dengan cara eksternal, kita bisa memulai dengan mengetik link, kemudian CSS. Di sini akan otomatis membuat style.css. Kemudian kita akan membuat file.css-nya. Caranya kita Ctrl New saja, CTRL-N. Kemudian kita buat H1, karena yang tadi kita buat adalah H1. Kita tuliskan elemen yang ingin kita berikan. Misalnya kita ingin rubah warna yang tadinya default hitam, akan kita rubah menjadi warna merah. Tinggal kita ketik saja color.
kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu, kita tulis style.css. Color kita kasih warna red. Kemudian sesudah itu tinggal kita simpan. Setelah itu semuanya sudah masuk, kita tinggal refresh atau reload halaman web yang sudah kita buat tadi. Maka warnanya juga akan menjadi merah. Kemudian kita ingin menggabungkan apa yang namanya JavaScript. Ada 4 alternatif cara untuk menggabungkan JavaScript. Yang pertama ada dengan cara internal, kemudian dengan cara eksternal, kemudian ada cara inline. Sama inline itu satu baris dengan tag HTML-nya langsung kita jadikan satu. Dan yang terakhir itu ada dengan menggunakan link href. Tadi untuk CSS sudah saya jelaskan dengan menggunakan cara cara eksternal. Nah, di penggunaan JavaScript ini, penggabungan JavaScript ini akan saya contohkan menggabungkan menggunakan cara yang eksternal. Untuk menggabungkan dengan cara yang eksternal, tinggal kita tulis di bawahnya H1 tadi. Kita ketik saja script seperti ini. Kemudian di JavaScript ini banyak sekali manfaatnya ya. Selain dia bisa untuk membuat tampilan lebih bagus, bisa untuk membagi beban server antara server satu dengan server yang lain. Nah, di JavaScript ini juga bisa membuat untuk notifikasi agar supaya website yang kita bangun itu lebih interaktif antara pengguna. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana membuat notifikasi sederhana dengan menggunakan alert atau menggunakan peringatan. Kita ketik saja alert. Kalau alert fungsinya kita tinggal panggil menggunakan stringnya saja, tinggal kita panggil stringnya. Contohnya selamat datang di belajar web. Oke. Setelah itu kalau sudah tinggal kita save dan kita reload halaman web yang sudah kita buat tadi. Nah, dia akan muncul di halaman awal. Selamat datang di belajar webnya. Kemudian akan tampil juga CSS yang sudah kita buat tadi. Oke. Cukup simpel bukan cara untuk menggabungkan CSS dan juga JavaScript. Nah, tugas Anda sebagai mahasiswa adalah mencari atau menggunakan atau memanfaatkan beberapa alternatif cara yang tadi saya sebutkan, yaitu menggunakan cara eksternal, internal, dan inline ke dalam halaman web yang Anda buat masing-masing di rumah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita rasa cukup. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip pembangunan user interface. Tetap stay tune di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.